Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan pertanyaan, enak mana memelihara ayam kampung pedaging atau ayam kampung petelur? Jadi untuk pertanyaan seperti ini jelas ada perbedaan yang signifikan karena tujuan pemeliharaannya pun sangat berbeda. Jadi saya akan bahas lebih detail tentang perbedaan utama serta perawatan ayam, baik itu ayam kampung pedaging maupun ayam kampung petelur. Simak videonya sampai selesai dan temukan jawabannya di sini. Jadi untuk perbedaan utama yang sangat signifikan dari kedua jenis ayam ini itu dapat kita lihat dari yang pertama tujuan pemeliharaan, kedua produk yang dihasilkan, ketiga pola makan, keempat lingkungan kandang, kelima perawatan kesehatan, dan keenam lama waktu panen. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah tujuan pemeliharaan. Jadi tujuan pemeliharaan ayam kampung pedaging dan ayam kampung petelur, walaupun jenis ayamnya sama. Saya ambil contoh, seandainya rekan-rekan memelihara jenis ayam KUB. Ayam KUB ini kan ayam dwiguna yang bisa dijadikan pedaging maupun dijadikan petelur. Walaupun jenis ayamnya sama, tentunya untuk alasan pemeliharaan sebagai ayam kampung pedaging, pasti fokus utamanya adalah untuk menghasilkan daging dengan pertumbuhan yang lebih cepat dan efisien. Jadi untuk rekan-rekan yang memang tujuannya untuk memelihara ayam kampung sebagai ayam kampung pedaging, disarankan untuk memahami dan menguasai manajemen pemberian pakan yang efisien supaya bobot ayam itu cepat tercapai. Dan rekan-rekan bisa lihat video saya sebelumnya tentang rahasia pemberian pakan ayam yang super efisien. Di situ sudah saya pernah bahas. Di sini jelas nantinya ketika memelihara ayam kampung pedaging itu pastinya pakan yang dibutuhkan itu memang dikhususkan untuk menghasilkan daging. Lalu kalau arahnya untuk ayam kampung sebagai petelur, baik itu telur konsumsi ataupun sebagai penghasil DOC, ini pasti tujuan utamanya adalah fokus menghasilkan telur. Jadi intinya telur itu harus dihasilkan dalam jumlah banyak dan kualitasnya pun baik. Sehingga untuk rekan-rekan yang mungkin akan memelihara ayam kampung petelur, pastinya membutuhkan modal begitu besar untuk investasi jangka panjang. Karena ayam kampung yang dikhususkan untuk petelur, saya ambil contoh misalnya ayam KUB. Ayam KUB ini mampu memproduksi telur itu mulai 20 hingga 24 minggu. Berarti dalam kurun waktu 20 sampai 24 minggu ini tentunya rekan-rekan harus memiliki modal yang cukup untuk membiayai perkembangan ayam supaya ayam ini nanti dapat memiliki hasil produksi yang benar-benar maksimal. Kemudian yang kedua adalah produk yang dihasilkan. Jadi kalau ayam kampung pedaging itu jelas produk yang dihasilkan adalah dagingnya. Jadi tentunya untuk hasil yang diperoleh ini harus mengikuti sesuai standar bobot panennya. Lalu kalau untuk produk yang dihasilkan dari ayam kampung petelur, ini lebih bervariatif daripada ayam kampung daging. Di antaranya yaitu ayam kampung petelur ini pasti menghasilkan telur. Telur ini bisa dijual sebagai telur konsumsi dan juga kalau memang arahnya juga untuk penetasan atau sebagai pencetak DOC, untuk telur yang dihasilkan oleh ayam kampung petelur ini bisa dijual sebagai telur fertil dan juga DOC atau anak ayam yang dihasilkan dari telur yang ditetaskan. Dan nanti ketika memasuki masa afkir, ayam kampung petelur ini tetap masih bisa dimanfaatkan dagingnya. Jadi bisa dilakukan penjualan daging ayam kampungnya. Walaupun nanti untuk kualitas daging dari ayam kampung petelur afkir ini lebih keras daripada ayam kampung yang memang dikhususkan sebagai ayam kampung pedaging. Penyebabnya adalah umur pemeliharaan dari ayam kampung ini. Lalu yang ketiga, pola makan. Untuk ayam kampung pedaging, mereka cenderung memilih kebutuhan pakan yang kaya protein dan energi. Ini tentunya untuk menunjang pertumbuhan dari ayam ini yang lebih cepat dan efisien.
Sehingga pakan yang diberikan atau pakan yang dirancang untuk memaksimalkan pertumbuhan berat badannya serta pembentukan daging ini memang mengarah kepada pakan yang tinggi protein. Biasanya bisa berkisar di 21 hingga 23% untuk kadar proteinnya. Sedangkan untuk ayam petelur atau ayam kampung petelur ini justru malah membutuhkan pakan yang memiliki nutrisi seimbang, memiliki kadar kalsium yang tinggi, lalu beberapa vitamin dan mineral penting lainnya. Ini semua untuk menunjang produksi telur yang optimal, mulai dari pembentukan cangkang telur serta kualitas embrio yang ada di dalam telur jika memang arahnya untuk dijadikan telur tetas. Kemudian yang keempat, lingkungan kandang. Jadi kalau untuk ayam kampung pedaging, itu membutuhkan kandang dengan sistem kontrol suhu dan kelembapan yang baik untuk memaksimalkan pertumbuhannya. Jadi kandangnya ini biasanya harus lebih lebar dan lebih luas, supaya ayam kampung ini bisa tumbuh dengan lebih cepat. Karena umumnya ayam kampung pedaging ini harus difasilitasi agar tidak mudah stres supaya pertumbuhannya juga optimal. Dan kalau untuk ayam kampung petelur, memang ayam kampung petelur juga tetap perlu fasilitas yang memadai untuk bisa memproduksi telurnya dengan optimal. Tapi yang jelas, kalau untuk ayam kampung petelur, kandang bisa lebih sederhana. Dikarenakan ayam kampung petelur itu tidak terlalu membutuhkan lahan kandang yang lebih luas, tetapi memiliki fasilitas yang memadai, baik itu untuk aktivitas kesehariannya, serta tempat bertelur yang terpisah atau yang tersembunyi dari aktivitas hariannya. Kemudian yang kelima, tentang perawatan kesehatan. Jadi kalau untuk ayam kampung pedaging ini, secara perawatan kesehatan itu harus lebih intensif. Sebabnya karena ayam kampung pedaging lebih rentan terhadap penyakit. Sehingga dalam pemeliharaannya memerlukan vaksinasi serta program kesehatan yang teratur dan terjadwal. Ini benar-benar sangat penting sebabnya dalam pemeliharaan ayam kampung pedaging, biasanya untuk memaksimalkan dalam satu populasi pemeliharaan, itu kan kapasitasnya lumayan besar. Jadi, rekan-rekan harus pastikan ayam ini tetap sehat, sehingga produksinya optimal. Dan kemudian kalau untuk ayam kampung petelur, memang perawatan kesehatannya juga harus diperhatikan. Terutama ini tujuannya untuk menjaga produksi telur yang stabil dan optimal. Dan vaksinasi serta program kesehatan pun juga harus tetap ada dan dilakukan. Tetapi untuk program kesehatan ayam kampung petelur ini lebih banyak dan lebih panjang ketimbang ayam kampung pedaging. Karena siklus hidup ayam kampung petelur ini lebih panjang daripada ayam kampung pedaging. Jadi kalau sampai terserang penyakit ataupun produksi telurnya tidak stabil, tentunya akan terjadi kerugian. Kemudian yang keenam, lama waktu panen. Untuk ayam kampung pedaging, itu tentunya waktu panennya disesuaikan sesuai kebutuhan pasar dan biasanya relatif lebih singkat daripada ayam kampung petelur. Karena kalau memang saya ambil contoh dari ayam kampung pedaging menggunakan ayam KUB, itu membutuhkan waktu kisaran 8 sampai 12 minggu untuk mencapai berat badan ideal panen yang dibutuhkan di rumah makan. Sehingga kalau untuk perputaran modal itu tentunya lebih cepat. Tapi secara penghasilan itu hanya akan didapat setiap periode. Jadi kalau melakukan check-in setiap 1 minggu sekali, berarti penghasilannya akan dihitung tiap minggu. Tapi kalau check-in setiap 1 bulan, berarti panen akan setiap 1 bulan sekali. Tapi kalau ayam kampung petelur, waktu panennya ini lebih panjang. Yaitu tadi, seperti yang saya katakan di awal, mulai 20 hingga 24 minggu. Jadi kalau memang menunggu ayam kampung petelur ini untuk mendapatkan hasil, itu tentunya akan membutuhkan waktu yang panjang. Karena untuk mencapai masa produktif, ayam ini bisa menghasilkan telur. Tetapi jika nanti ayamnya sudah menghasilkan telur dan bisa dipanen, itu tentunya penghasilan dihitung setiap hari karena ayam akan bertelur setidaknya 2 hari sekali. Kalau didukung dengan manajemen pemeliharaan yang baik, serta kondisi lingkungan kandang yang tidak menyebabkan stres bagi ayam. Tapi tetap, untuk penghasilannya dapat dihitung setiap hari.
karena ayam itu tetap ada yang bertelur setiap hari, tapi tidak semua dalam satu populasi. Dan nanti ketika sudah masa produktifnya berakhir atau masa produksinya menurun, itu kisaran waktu di 1,5 hingga 2 tahun untuk ayam kampung petelur ini bisa dijual menjadi pedaging, bisa dijual dagingnya. Jadi ini adalah penghasilan tambahan bagi peternak ayam kampung petelur. Nah, jadi kalau rekan-rekan mau pilih yang mana? Mau pelihara ayam kampung pedaging atau ayam kampung petelur nih? Karena untuk tantangan pemeliharaan dan perawatannya pun berbeda antara ayam kampung pedaging dan ayam kampung petelur. Baik, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu tinggalkan like, komentar yang positif, dan subscribe tentunya supaya rekan-rekan tidak pernah ketinggalan informasi dan tips-tips menarik terkait peternakan ayam kampung. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.